Saya post. Apa? Saya post tadi ya. Oke. Apa? Coba saya aktifkan record. Oke, tadi kita di awal-awal tadi sudah membahas sedikit ya. Saya coba flashback sebentar supaya nanti recordingnya juga agak lengkap ya. Oke, saya ulangi sedikit tadi dari awal tentang fungsi produksi. Saya awal tadi membahas tentang fungsi produksi, analisis biaya dan produksi. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang Q itu fungsi dari K, L, M, dan E. Fungsi produksi adalah fungsi dari K, K itu modal, L itu tenaga kerja, M itu bahan baku, dan E adalah keahlian manajerial. Nah, keahlian manajerial tadi sudah kita bahas. Keahlian manajerial dia akan sangat menentukan kombinasi dari K, L, dan M untuk menghasilkan output yang maksimal. Jadi kalau manajernya bagus, dia akan bisa mengkombinasikan modal, tenaga kerja, dan bahan baku sehingga bisa menghasilkan output yang maksimal. Oke, tadi kita juga sudah membahas ini ya, ada fixed input, ada variable input. Fixed input adalah input-input produksi yang sifatnya tetap atau tidak bisa dirubah dalam waktu yang singkat. Misalkan tanah, bangunan, ataupun mesin berat. Tidak bisa perusahaan langsung tiba-tiba serta-merta nambah tanah, nambah bangunan, nambah mesin berat. Itu perlu proses yang cukup panjang, atau mungkin malah sangat panjang, lama ya. Kemudian variabel input adalah input-input yang bisa mengalami perubahan dengan relatif cepat. Misalkan tenaga kerja. Kalau perusahaan pengen menambah tenaga kerja, maka bisa cepat dilakukan. Pagi, siang pengen tambah tenaga kerja pun bisa, tapi tentu kualitasnya kurang bagus misalkan ya. Kalau pengen bagus ya ada proses open recruitment, ada proses seleksi, dan sebagainya. Gitu ya. Bahan baku juga faktor yang bisa dirubah dengan cepat, bisa ditambah, bisa dikurangi dengan relatif lebih cepat. Oke, sampai di sini kita di matrik produktivitas. Nah, di matrik ini menggambarkan hubungan antara jumlah tenaga kerja L, labor, jumlah kerja L, ya. Kemudian juga total produk, marginal produk, serta average produk. Oke, dari data kita bisa lihat ya, total produk. Trennya seperti apa? Meningkat seiring dengan penambahan tenaga kerja, tapi lajunya menurun. Coba lihat ya. Ketika kita punya satu tenaga kerja, kemudian total produk dihasilkan 10. Ketika Oh, kita Pak, punya, izin. ya, Tampilannya oh, belum belum muncul, ya? Pak. Oh ya 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 ya, oke 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 oke, oke. Waduh, ngomong tadi sendiri. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Oke, wah, tadi berarti penjelasan dari awal hilang awal. Oke, kita masuk pada matrik produktivitas ya. Matrik produktivitas. Matrik ini menghubungkan antara L, labor, ya, ada total produk, kemudian ada marginal produk, kemudian ada average product. Masing-masing maksudnya apa sih? Oke, kita bahas satu-satu ya. Total produk. Total produk, coba kita lihat pada labor tenaga kerja 1, produk dihasilkan 10. Ya.
rata-ratanya 10. Total produk 2, produk dihasilkan 25, rata-ratanya 12,5. Ya. Kemudian ketika lebarnya 3, total produknya memang meningkat ya 35, tapi ternyata average produknya menurun. Di laju pertumbuhannya menurun. Coba kalau ditambah 4. Ditambah 4 rata-ratanya jadi 40. Total produknya jadi 40, kemudian average produknya 10. Kemudian pada yang paling tinggi, ini ada lebarnya jumlahnya 5, ketika karyawannya jumlahnya 5, total produk yang dihasilkan mencapai 42. Average produknya ternyata malah turun 8,4. Memang secara jumlah total produknya dengan penambahan tenaga kerja, total produknya mengalami peningkatan, tapi ternyata laju peningkatannya mengalami penurunan dari rata-rata ini ya. Dari marginalnya juga kelihatan ya, marginal produk penambahannya ya. Nambah 10, ke sini nambah 25, ke sini nambah 10, sini penambahan satu pegawai ternyata marginal produknya 5, di sini marginal produknya 2. Oke, kemudian dari marginal produk itu tambahan output dari setiap tambahan 1 unit tenaga kerja. Tidak marginal produk. Arti dari marginal produk itu tambahan output dari setiap tambahan unit tenaga kerja. Kalau di sini marginal produknya mencapai puncak pada L sama dengan 5, yaitu 15 unit, lalu menurun. Nanti kita di belakangnya kita ada istilah law of diminishing return, ya, di mana tambahan tenaga kerja menghasilkan output tambahan yang semakin kecil. Dan yang average product, output rata-rata per tenaga kerja. Menurun setelah kapasitas optimal tercapai. Kapasitas optimal tercapai. Hal ini di sini ya. Kapasitas optimal itu rata-ratanya, rata-rata paling tinggi. Average produknya setiap orang dia tertingginya di sini ya. 12,5 average produknya pada tenaga kerja 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas rata-rata pekerja tidak bisa terus meningkat tanpa batas. Peningkatan itu ada batasnya. Oke, kemudian dari tabel ini apa yang bisa kita pelajari? Ya, optimalisasi tenaga kerja, manajer harus menentukan jumlah tenaga kerja yang tepat agar produktivitas marginal tidak menurun drastis. Jadi memang tugas manajer ya. Orang manajemen harusnya jadi manajer ya. Manajemen belajar manajemen, orangnya namanya manajer yang mengatur ya. Kemudian efisiensi biaya, penambahan tenaga kerja tanpa penyesuaian input tetap. Jadi kita hanya menambah tenaga kerja, tapi input tetapnya tidak disesuaikan, mesinnya tidak disesuaikan, atau ruang produksinya tidak disesuaikan, akan meningkatkan biaya yang tidak sebanding dengan peningkatan tambahan output. Biayanya peningkatannya banyak, tapi tambahan outputnya tidak terlalu banyak. Kemudian dalam keputusan investasi, jika marginal produknya, jika marginal produk terus mengalami penurunan,
maka manajer perlu mempertimbangkan penambahan modal. Di sini yang kita mainkan kan hanya tenaga kerja. Ya. Nah, ketika marginal produknya mengalami penurunan, maka aspek yang lain selain tenaga kerja perlu dipertimbangkan, perlu ditambah, mesinnya perlu ditambah, ruang produksinya perlu ditambah, ataupun yang lain-lain, mesin beratnya perlu ditambah, gitu kan ya, agar tenaga kerja tetap produktif. Oke, kemudian kita masuk ke kurva, kurva total productivity. Oke, kurva menunjukkan bagaimana output bertambah. Ini ada dua garis-garis. Ada garis yang vertikal, ada garis horizontal. Garis vertikal adalah garis output, sedangkan garis horizontal adalah garis input. Grafik ini menunjukkan bagaimana output bertambah seiring dengan penambahan tenaga kerja. Visualisasi pertumbuhan output terhadap penambahan tenaga kerja. Yang ditambah hanya tenaga kerja. Pada ring awal, nih, pada ring awal, pada tahap awal, di sini ya, tahap awal, ya. Kurva meningkat tajam karena setiap tambahan tenaga kerja mampu memanfaatkan input tetap. Penambahan tenaga kerja, ini yang ditambah hanya tenaga kerja saja ya. Dalam grafik ini yang ditambah hanya tenaga kerja saja. Pada tahap awal penambahan tenaga kerja akan meningkatkan output dengan signifikan. Nah, ini kan kemiringannya cukup tajam ya. Kemudian di sini agak menurun, di sini malah turun, gitu kan ya. Malah turun. Pertumbuhan, bukan jumlah ya, tumbuh. Ini yang dilihat pertumbuhannya ya, bukan jumlah totalnya ya, tapi pertumbuhannya. Pertumbuhan di sini ada disebut sebagai marginalnya, gitu ya. Pertumbuhannya. Tahap awal namanya increasing return, penambahan tenaga kerja, menghasilkan peningkatan output yang besar karena input tetap belum dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi penambahan tenaga kerja yang ditambahkan itu dia bisa menggunakan input tetap yang ada. Kemudian tahap menengah atau diminishing return, tambahan tenaga kerja masih bisa meningkatkan output, tetapi dengan laju yang menurun. Lajunya sudah menurun ya. Kalau ini kan curam ya. Kalau ini sudah mulai landai ya, sudah mulai landai. Nah, ini mencerminkan hukum hasil lebih yang berkurang. Tadi ada namanya law of diminishing return. Law of diminishing return. Ada hukum law of diminishing return. Jadi penambahan law of diminishing return ya. Jadi kemudian tahap akhir ada tahap saturation, tahap yang sudah jenuh ya. Saturation itu jenuh, output mendekati titik maksimum. Titik maksimum katakan tadi. Output mendekati titik maksimum. Penambahan tenaga kerja tidak lagi signifikan, bahkan bisa menurunkan efisiensi karena
terjadi kepadatan dan keterbatasan alat produksi. Oke, kemudian dari kurva ini apa yang bisa kita pelajari? Kurva ini membantu manajer menentukan jumlah tenaga kerja optimal agar kapasitas produksi digunakan secara maksimal. Jika tenaga kerja melewati titik optimal, maka biaya akan meningkat tanpa diikuti dengan peningkatan output yang sepadan. Dan kurva ini bisa menjadi dasar ya bagi rekan-rekan ketika melakukan analisis biaya produksi, menentukan hubungan antara input dan output, menentukan biaya rata-rata, dan menentukan biaya marginal. Oke, berikutnya. Return to scale. Ini ada itu. Dalam jangka panjang ya. Kalau tadi jangka pendek ya. Tadi pembahasan produksi jangka pendek. Sekarang ada jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua input dapat dirubah. Artinya perusahaan tidak lagi terbatas oleh kapasitas mesin atau bangunan yang tetap, melainkan bisa menambah modal, tenaga kerja maupun bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Kalau asumsi pada jangka pendek, karena memang waktunya pendek, dalam jangka pendek memang sangat sulit untuk bisa menambah fix input, untuk bisa merubah tanah, merubah bangunan, ataupun merubah mesin yang skalanya besar, mesin berat ya. Tapi dalam jangka panjang hal itu bisa dilakukan. Oleh karena itu, analis jangka panjang lebih kompleks dan strategis karena menyangkut keputusan ekspansi usaha. Ada 3 hal penting di sini ya. Ada 3. Return to scale. Di sini ada 3 hal ya. Ada return to scale, kemudian ada isoquant curve, dan ada iso cost line. Oke, return to scale dia menggambarkan bagaimana output berubah ketika semua input digandakan secara proporsional. Eskalasinya seperti apa ya? Ada 3 kemungkinan pada return to scale, yaitu increasing return to scale, yaitu output bisa meningkat lebih besar daripada kenaikan input. Istilah increasing return to scale, yaitu output meningkat lebih besar daripada kenaikan input. Biasanya terjadi karena spesialisasi, efisiensi teknologi, ataupun koordinasi yang lebih baik. Ini ada. Skill ini ada. IRS, increasing return to scale. Kemudian ada constant return to scale. Ada constant return to scale. Yaitu output meningkat sebanding dengan kenaikan input. Nah, ini bisa dikatakan efisiensinya bagus, efisiensinya stabil ya. Constant return to scale. Kemudian ada yang terakhir, ada decreasing return to scale, ada DRS. Ada IRS, increasing return to scale, ada constant return to scale, ada decreasing return to scale. Yaitu outputnya meningkat lebih kecil daripada kenaikan input. Habisnya disebabkan oleh masalah koordinasi, birokrasi, ataupun kapasitas dari manajerial yang terbatas. Oke, kemudian 2, isoquant curve. Apa itu? Yaitu kurva yang menunjukkan semua kombinasi input, misalkan modal dan tenaga kerja yang menghasilkan tingkat output yang sama.
Nah, isokuan ini membantu manajer memahami bahwa ada banyak cara untuk mencapai output tertentu. Misalnya dengan lebih banyak tenaga kerja dan sedikit modal, ataupun sebaliknya, lebih banyak modal, sedikit tenaga kerja. Kemudian yang terakhir ada ISO cost line, yaitu garis yang menunjukkan semua kombinasi input yang memiliki total biaya sama. ISO cost membantu manajer melihat batasan anggaran dalam memilih kombinasi input. Dan analisis isokuan curve dan iso cost line sangat penting karena titik optimal tercapai ketika isokuan bersinggungan dengan iso cost. Pada titik ini perusahaan menghasilkan output tertentu dengan biaya yang paling efisien. Nah, sedikit lebih kompleks. Kalau yang tadi pada jangka pendek emang fixed cost-nya tidak bisa berubah ya. Asumsinya fixed cost-nya tidak berubah sehingga perubahan hanya pada variabel cost. Sementara pada jangka panjang, karena waktunya panjang, maka memungkinkan fixed cost-nya juga mengalami perubahan. Ya. Oke, ini yang tadi kita singgung adalah the law of diminishing return, LDR, singkatannya ya. Hukum hasil lebih yang berkurang. Jika satu input ditambah terus-menerus, sementara input lain tetap, maka tambahan output marginal product. Marginal product itu tambahan outputnya. Jadi di atas sudah kita sajikan sedikit ya, tabel marginal product akan menurun setelah titik tertentu. Fenomena ini terjadi karena keterbatasan input tetap yang tidak bisa menampung tambahan input variabel secara optimal. Oke, pada satu contoh sederhana ya. Misalnya karyawan sebuah pabrik tanpa menambah mesin ataupun ruang kerja, tiba-tiba perusahaan menambah jumlah karyawan. Pada awal-awalnya ketika penggunaan mesin ataupun ruang kerja belum optimal, maka penambahan tenaga kerja efektif ya. Nah, tapi ketika semakin banyak tambahan karyawan, maka produktivitas justru malah berkurang. Mungkin ruangannya semakin padat, penggunaan mesinnya tidak optimal, sehingga produktivitas marginalnya malah berkurang. Oke, kemudian kita bicara tentang analisis skala produksi. Masih istilah-istilah ya, masih banyak istilah-istilah. Kita awal-awal berkenalan dengan berbagai macam istilah dalam ekonomi manajerial ya. Kemudian analisis skala produksi. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua input secara proporsional. Nah, pertanyaannya yang penting, bagaimana output berubah ketika seluruh input digandakan? Ini dijelaskan dalam return to scale tadi ya. Nah, tadi kita sedikit menyinggung return to scale, kita sekarang bahas penjelasan dari masing-masing return to scale. Yang pertama adalah increasing return to scale, tadi sudah kita bahas, yaitu output meningkat lebih besar daripada kenaikan input. Biasanya terjadi karena ada spesialisasi tenaga kerja, bisa juga karena penggunaan teknologi yang lebih efisien, ataupun koordinasi yang lebih baik. Misalnya perusahaan roti. Nah, jadi dia menambah tenaga kerja plus menambah jumlah oven untuk manggang roti ya. Kemudian ada spesialisasi, ada tim khusus mengolah adonan, tim lain memanggang. Nah, sehingga ada spesialisasi sehingga produktivitas meningkat
lebih dari 2 kali lipat. Kemudian ada yang kedua tadi constant return to scale, CRS. CRS output meningkat sebanding dengan kenaikan input. Output naik sama dengan proporsi kenaikan input. Perusahaan berada dalam kondisi kalau kondisi seperti ini berarti perusahaan dalam kondisi efisiensi stabil. Menambah input akan menambah output dalam proporsi yang sama. Ini dalam kasus constant return to scale. Misalkan contoh MKM laundry menambah jumlah mesin dan pekerja secara proporsional sehingga jumlah cucian yang dapat diselesaikan meningkat sesuai dengan penambahan input yang ada. Kemudian yang ketiga ada decreasing return to scale, DRS. Output meningkat lebih kecil dari kenaikan input. Ya. Peningkatan outputnya justru lebih kecil daripada kenaikan input. Biasanya terjadi karena masalah koordinasi, birokrasi, ataupun keterbatasan manajerial. Penting ya, koordinasi, birokrasi, kemudian manajerial, penting. Berikutnya kombinasi input yang optimal. Kita ada K, L. Tadi K apa? Capital, modal. L, labor, tenaga kerja. Ya, gitu ya. Di depan tadi sudah kita bahas ya. Fungsi. Q, dia fungsi K, L, M, E. Oke, sekarang kita bahas kombinasi input yang optimal. Dalam proses produksi, seorang manajer dia tidak hanya fokus pada peningkatan output, tapi juga harus memikirkan bagaimana mencapai output tertentu dengan biaya yang serendah mungkin. Nah, karena itu kombinasi input, kombinasi M, modal, kombinasi K, kapital modal, dan tenaga kerja L, keduanya merupakan faktor yang paling sering dipertukarkan dalam proses produksi. Ketika perusahaan ingin meningkatkan produksi, yang banyak dimainkan adalah faktor K dan faktor L. Ini tentunya yang nulis ini sudah melakukan riset ya. Penulis buku-buku ekonomi manajerial mereka sudah melakukan riset bahwa yang paling sering dimainkan untuk bisa meningkatkan faktor produksi adalah faktor K, faktor kapital modal, kemudian ada faktor labor. Ya, tadi ada ya. Kondisi optimal dia akan tercapai ketika rasio marginal produk MP per biaya input sama untuk semua faktor produksi. Artinya seperti apa? Artinya tambahan output yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan untuk tenaga kerja harus sama dengan tambahan output dari setiap rupiah yang dikeluarkan untuk modal. Tambahannya sama ya. Jika rasio tidak seimbang, maka perusahaan dapat mengurangi biaya dengan mengalihkan penggunaan input dari yang kurang produktif ke yang lebih produktif. Itu ya. Persamaannya MPL per W sama dengan MPK per R. W adalah upah dan R adalah biaya sewa modal. MPL itu marginal product of labor, tambahan output dari satu unit tenaga kerja. W itu upah tenaga kerja. Ini MPL ini. MPL ini adalah marginal product of labor, tambahan output dari satu unit tenaga kerja. W itu adalah upah tenaga kerja, sebenarnya MPK marginal product of capital,
tambahan output dari satu unit modal, kemudian R adalah biaya sewa. Jika rasio MPL per W, jika bagian ini MPL per W lebih besar daripada MPK per R, maka perusahaan sebaiknya menambah tenaga kerja. Karena setiap rupiah yang dibayarkan untuk upah menghasilkan output lebih besar dibandingkan rupiah yang dibayarkan untuk modal. Jika rasio ini ya. Rasio penambahan tenaga kerja, MPL ini marginal product of labor, tambahan output dari satu unit tenaga kerja, dia lebih besar daripada marginal product of capital dibagi biaya sewanya, maka opsinya adalah penambahan tenaga kerja lebih diutamakan dibandingkan penambahan modal. Sebaliknya, jika rasio yang di sini lebih tinggi, MPK per R-nya lebih tinggi, maka perusahaan harus menambah modal. Karena penambahan modal ternyata lebih rasio pada outputnya lebih tinggi daripada penambahan tenaga kerja. Oke, kemudian nah ini kalau kita melakukan analisis produksi pada UMKM ya kira-kira tambahnya seperti ini ya. Observasi, kalkulasi, rekomendasi. Nanti gitu yang kita jadikan project bagi rekan-rekan ya. Observasi, baik untuk OTS maupun UAS nanti adalah project based learning. Kita ada istilah itu ya. Jadi pendidikan sekarang ada istilah OBE, outcome based education, yaitu luarannya lebih diutamakan ya. Jadi kita akan pakai PBL, project based learning untuk UTS maupun UAS kita ya. Nanti modelnya observasi, kemudian kalkulasi dan rekomendasi ya. Hal-hal yang di sekeliling kita yang mudah ya. Nanti kita pakai PBL ya untuk UTS sama UAS ya. Project based learning. Jadi nanti UAS-nya merupakan versi lengkapnya dari PBL-nya. Kalau UTS-nya nanti progres TS-nya adalah progres PBL. Nanti kalau UAS-nya kita pakai full PBL ini ya. Nah, nanti ini ya. Bebas nanti observasi, kalkulasi, rekomendasinya. Ini bebas, rekan-rekan mau seperti apa. Tapi nanti kita berikan pilihan ya. Ini salah satu pilihannya. Tapi nanti kita juga akan berikan pilihan lain selain pilihan ini ya. Ya screenshot saja supaya screenshot PPN jadi untuk tes was. Di screenshot nanti. Oke, kira-kira itu materi kita pada pertemuan kita malam hari ini. Tadi di awal-awal, ya tadi sempat tidak muncul ya. Ada yang mengingatkan di Zoom tadi saya sempat lihat share screen-nya ya. Oke, itu kira-kira materi yang kita bisa pelajari di awal. Selain dari materi kita, rekan-rekan juga bisa browsing, searching materi-materi lain dari berbagai sumber yang ada, karena sekarang sudah maju ya. Buku, e-book banyak, kajian-kajian di internet juga banyak, bahkan tanya AI juga
pinter kalau suruh jawab gitu kan ya. Nah, rekan-rekan bisa belajar dari berbagai macam sumber yang ada terkait dengan ekonomi manajerial. Kemudian nanti untuk UTS UAS-nya salah satu opsinya adalah PBL. Nanti saya akan berikan opsi lain selain PBL, selain proyek ini tadi, seiring dengan ini ya, progres perkuliahan kita ya. Tadi sudah saya share, rekan-rekan sudah bisa observasi dan kalkulasi apa yang saya dikalkulasikan, kemudian berikan rekomendasi. Ya. Misalkan ada UMKM, gini saja, pabrik roti, misalkan ada apa sih? Dia ketika satu pekerjaannya total produk berapa, kemudian tadi bikin kayak tabel tadi ya, marginal produk berapa, average-nya berapa, ketika pabrik roti ini dia nambah tenaga kerja jadi 2 jadi berapa, nambah 3 jadi berapa. Ya. Oh berarti pabrik roti ini sebaiknya pekerjanya sekian. Jadi bisa dibikin narasi dengan dukungan data seperti itu. Misalnya, selain itu nanti juga bisa pakai case project-project yang lain. Oke, sementara itu ada yang perlu didiskusikan? Monggo silakan. UTS-nya tanggal minggu depan, bulan depan bukan minggu depan, tanggal 4. Sekarang ini kita masuk pertemuan. Nah, ini saya jadwal UTS-nya. UTS-nya tanggalnya sekarang kita masuk ke minggu 6, minggu depan minggu 7. Nah, tanggal 4 ini kita sudah mulai UTS. Kita hari perbulan kita hari Jumat, berarti nanti UTS-nya juga kita open hari Jumat. Nanti di awal minggu akan sudah saya kasih arahan terkait dengan UTS-nya sehingga rekan-rekan bisa mulai mengerjakan, nyicil, nanti pada hari H bisa upload, dan nanti biasanya saya kasih waktu tambahan 3 hari sampai berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, sampai hari Senin memberikan kesempatan pada rekan-rekan yang lain untuk bisa upload UTS di LMS ya. Nanti UTS-nya melalui LMS. Oke, itu pembahasan kita hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Itu kan di tugasnya LMS yang ekonomi manajerial itu Ya, ada pertanyaan kayak bisa. diskusikan ini dan ini ada pertanyaannya. Nah, itu jawabnya gimana, Pak? Jawabnya di Enggak, PDF atau di ada. gimana? Nanti untuk UTS saja. Yang Oh, untuk UTS. Berarti belum ada tugas yang di LMS itu, Pak. ada, belum ada. Mau dijawab Oke, nggak Pak. apa-apa. Terima kasih. Belum ada tugas. Jawabnya ya apa, Pak? Di PDF berarti. Ya, ya, tapi belum ada. Belum Kalau ya, Pak. LMS ada tugas, biasanya saya kasih tempat untuk upload ya. Oh iya ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, yang lain ada? Nanti rincian UTS seperti apa di awal minggu UTS tanggal kita UTS-nya kan tanggal 8 sesuai hari kita 8 Mei. Jadi di awal-awal minggu saya berikan arahan sehingga pada hari H sudah bisa mulai diupload. Oke, saya kira itu materi pertemuan kita hari ini. Rekan-rekan bisa belajar dari berbagai macam sumber yang ada. Nah, kemudian nanti UTS-nya bisa observasi kondisi di sekeliling atau di tempat kerja juga bisa. Kalau skalanya tidak terlalu besar atau terlalu besar nanti juga repot dan mungkin cukup membingungkan. Ya, oke, saya kira itu dulu pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Tetap semangat yang teman-teman di daerah timur kayaknya ya. Daerah timur mungkin sudah 1 jam lebih, sudah mau jam 11 malam. Oke, tetap semangat, sehat semua. Salam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.